Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Juliana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Adapun tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori investasi dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Langsung saja, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang teori dan konsep investasi. Di sini ada pengertian investasi. Investasi didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat atau benefit di kemudian hari. Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif, baik aset baik yang tergolong sebagai aset real seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial, misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi atau reksadana. Yang kedua, di sini ada tujuan investasi. Tujuan investasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, di mana seorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan mendatang. Yang kedua, mengurangi dampak inflasi, yaitu yang ketiga yaitu dorongan untuk menghemat pajak. Di sini ada dasar-dasar keputusan investasi. Ada 3. Yang pertama, return. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut dengan sebagai return. Yang kedua yaitu risk. Kolerasi langsung antara pengembalian dengan resiko. Yang paling terakhir itu the time in factor. Jangka waktu adalah hal penting dari definisi investasi. Di sini ada proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi, di mana menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Yang kedua, penentuan kebijaksanaan investasi. Penentuan kebijaksanaan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan 2 tahap sebelumnya. Yang keempat yaitu pemilihan aset dan pengukuran portofolio. Pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan ke dalam portofolio. Yang paling terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi proses keputusan investasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.